Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran tema 7 IPA kelas 4A. Hari ini kita akan mempelajari subtema 2, yaitu tentang listrik statis dan listrik dinamis. Ya, di sini yang pertama, pembahasan pertama yaitu energi listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan ada juga listrik dinamis. Nah, listrik statis itu suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Jadi listrik statis ini punya energi listrik, tapi dia tetap tidak mengalir, ya. Sedangkan listrik dinamis suatu muatan listrik yang dapat bergerak atau mengalir. Ini kebalikan dari listrik statis. Kalau listrik statis itu dia tetap atau diam, sedangkan dinamis itu dia bergerak atau mengalir. Nah, cara mengukur muatan listrik dinamis itu yaitu muatan listrik dibagi waktu. Satuan muatan listrik disebut coulomb dan satuan waktu disebut detik atau second. Oke, selanjutnya. Siapa yang pernah lihat nih atau pernah tahu contoh dari listrik statis dan dinamis? Oke, di sini Bu Venita punya contoh yaitu penggaris dan potongan kertas. Di situ ada gambar, ada penggarisnya penggaris plastik ya. Kemudian ada potongan kertas. Nah, peristiwa penggaris atau plastik yang digosok-gosokkan pada rambut kering, lalu didekatkan pada kertas yang sudah dirobek-robek kecil. Kemudian setelah digosok-gosokkan tadi penggaris plastiknya di rambut kering itu, kemudian didekatkan oleh kertas yang sudah dirobek-robek kecil itu. Nah, kertas tersebut tertarik oleh penggaris tersebut yang merupakan wujud dari listrik statis. Jadi, penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut kering itu menimbulkan aluran listrik tetap atau listrik statis yang dapat menarik robekan-robekan kertas yang kecil-kecil tadi ya. Bisa kalian coba di rumah juga untuk lebih paham lagi. Kemudian contoh dari listrik dinamis yaitu pada arus listrik pada rangkaian baterai. Nah, seperti baterai mainan. Kalian pasti pernah kan melihat baterai mainan. Nah, baterai mainan ini dijadikan sumber untuk membuat mainan bergerak. Apabila tombol on pada mainan dinyalakan, maka aluran listrik yang dari baterai itu menyala dan membuat mainan itu bergerak. Sebaliknya, apabila diklik tombol off pada mainan itu, maka membuat baterai atau arus listrik yang dari baterai itu menjadi berhenti dan mainan pun berhenti bergerak. Seperti itu ya. Itu contoh dari listrik dinamis ya. Oke, di sini ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Nah, jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Ini pada listrik dinamis ya. Jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Jadi apabila ada arus listrik yang masuk, jumlahnya akan sama dengan arus listrik yang dikeluarkan. Oke. Kemudian hal yang kedua yaitu satuan tegangan listrik adalah volt, ditandai dengan huruf V atau V huruf kapital ya. Kemudian satuan kuat arus disebut ampere, ditandai dengan A besar. Kemudian satuan hambatan listrik disebut ohm.
Oke, di sini selanjutnya muatan listrik ada dua macam. Jadi pada listrik dinamis dan statis, arus listrik itu pasti ada dua. Yang pertama yaitu muatan listrik positif atau disebut proton dan muatan listrik negatif atau disebut elektron. Nah, di sini juga harus kalian ingat nih, benda yang memiliki muatan positif dan negatifnya sama disebut benda netral. Nah, dan juga ada namanya benda positif dan ada benda negatif. Nah, benda bermuatan positif jika benda tersebut memiliki jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Jadi bermuatan positif itu apabila muatan listrik positifnya itu lebih banyak dari muatan listrik negatif, maka disebut benda positif. Nah, sedangkan benda bermuatan negatif jika benda tersebut memiliki jumlah elektronnya lebih banyak daripada proton. Jadi dia muatan listrik negatifnya lebih banyak daripada muatan listrik positif. Nah, selanjutnya di sini ada juga kenapa sih listrik statis dapat timbul? Karena adanya benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan atau saling berhubungan tanpa adanya sumber daya listrik. Kayak misalnya tadi Bu Venita sudah memberikan contoh listrik statis, yaitu penggaris dan potongan kertas. Nah, penggaris itu ada penggaris dan potongan kertas itu berarti ada dua macam benda tersebut. Nah, menghasilkan proton dan elektron. Nah, tanpa menggunakan elemen pembangkit listrik seperti baterai atau saklar. Nah, itu tidak menggunakan baterai atau saklar atau elemen pembangkit listrik lainnya kan. Nah, dia itu timbul karena adanya benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpaut atau saling berhubungan tanpa adanya sumber daya listrik. Nah, jadi bisa timbul tuh yang namanya listrik statis. Nah, listrik statis dapat timbul juga oleh dua benda yang memiliki muatan listrik berbeda. Kalau misalnya penggaris itu memiliki menghasilkan proton, sedangkan potongan kertas elektron. Seperti itu ya. Itu adalah contoh dari listrik statis. Atau ketika kalian balon kalian digosok-gosokkan ke rambut, kemudian rambut kalian balon itu kalian angkat, maka rambut kalian tidak terasa akan terangkat juga. Nah, ini juga contoh dari listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada juga ketika kalian menyisir rambut, kemudian setelah itu kalian tidak terasa rambut kalian itu bisa terangkat atau potongan kertas ya. Itu mengandung listrik statis. Oke. Alhamdulillah selesai materi yang Bu Venita jelaskan. Semoga kalian dapat bisa memahami apa yang Bu Venita telah sampaikan. Nah, tugas hari ini kalian tidak perlu mencatat semuanya. Kalian hanya merangkum video pembelajaran tadi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu terangkanlah pengertian listrik statis. Apa sih yang kamu pahami tentang listrik statis? Kemudian yang kedua yaitu mengapa listrik statis dapat timbul? Kalian bisa jelaskan, ada tadi dalam penjelasan Bu Venita. Kemudian sebutkan dua contoh peristiwa listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Boleh yang dari Bu Venita jelaskan, kalian jelaskan kembali agar lebih paham. Atau apabila kalian punya contoh sendiri, tidak apa-apa, kalian jelaskan. Kemudian yang keempat, sebutkan dua macam muatan listrik. Tadi ada di dalam video Bu Venita, kalian jelaskan sepaham kalian. Kemudian apa yang kamu pahami dari listrik dinamis? Kemudian sebutkan dan jelaskan contoh dari listrik dinamis. Ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita di masa ini dan masa yang akan datang. Bu Venita, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.